pesan dan motivasi untuk menjalankan bisnis adalah saya selalu bilang sih mulai dulu ya. Karena ide sekecil atau sebesar apapun kalau tidak ada first step-nya untuk mulai pasti nggak bakal kejadian. Nama saya James Prananto, saya co-founder dari Kopi Kenangan. Kopi Kenangan sudah 2 tahun berjalan dan misi kita adalah memperkenalkan kopi-kopi Indonesia ke masyarakat luas Indonesia dan untuk ke dunia. Hampir semua materi yang di Kopi Kenangan pakai semuanya berasal dari Indonesia. Untuk kopinya sendiri kita kopi lokal dari 4 daerah Indonesia. Yang utama untuk pembisnis, apakah mau bisnis kopi atau bisnis produk-produk lain, yang diutamakan adalah produknya sendiri gitu. Untuk pembisnis makanan ya pasti rasa dari makanannya. Kita sebagai pembisnis kita juga harus yakin bahwa produk yang kita kasih adalah produk yang terbaik, karena tanpa itu customer tidak akan kembali lagi. Kedepannya Kopi Kenangan itu ingin masuk ke salah satu negara di Asia Tenggara. Tentunya awalnya adalah kita harus membuat tim yang kuat, di mana untuk kita masuk ke negara itu timnya udah ready untuk masuk dan jalan saja. Bagi kalangan milenial, menikmati kopi sudah menjadi gaya hidup. Tingginya minat minum kopi membuat banyak merek kopi susu bermunculan. Peluang tersebut salah satunya dimanfaatkan James Prananto untuk mendirikan kedai Kopi Kenangan pada Agustus 2017. Merek kopi ini diklaim sebagai perusahaan kopi non-waralaba dengan laju pertumbuhan tercepat di Indonesia. James punya target mendirikan 1.000 gerai hingga 2021 mendatang. Berkat suntikan modal dari investor senilai ratusan miliar rupiah, James tak hanya mengembangkan pasar lokal. Ia juga ingin merambah pasar Asia Tenggara untuk memperluas minat pasar luar negeri pada kopi Indonesia. James Prananto berpesan kepada siapapun yang ingin memulai bisnis, mereka harus mengutamakan kualitas dan cita rasa produk tersebut, sehingga kepercayaan pelanggan akan terbentuk dan mau memesan kembali. Namanya pun masuk dalam daftar anak muda sukses di bawah usia 30 tahun. Saya Rizka Andalina, inilah Bicara Indonesia bersama James Prananto. Namaku Amanda Susanti dan aku adalah co-founder Sayurbox. Jadi eyangku namanya Eyang Susanti, jadi itu adalah nama belakangku, asalnya dari Jogja. Hobi aku di waktu luang selain berkebun, aku sebenarnya juga suka masak, suka olahraga, lari, sama salah satu hobi juga ini diving sama surfing. Ya, jadi aku mulai berkebun itu mungkin dari 5 tahun yang lalu.
Emang aku hobi aja lihat tanaman yang dari awal tanam terus emang menjadi hasil panen. Itu menurut aku menyenangkan sih. 5 tahun yang lalu berkebun. Setelah itu aku di tahun 2017 baru ketemu sama co-founder aku namanya Meta sama Rama. Sebenarnya motivasi dari Sayurbox itu untuk memberikan akses untuk petani, untuk akses mereka ke pasar. Jadi awalnya di situ sih. Jadi emang awalnya kita kan mulainya dengan sayur dan kita kirimnya pakai box. Jadi disitulah mulai dengan namanya Sayurbox. Tapi kita sekarang ada banyak item-item lain. Jadi kita ada buah, ada daging. Tapi kita emang fokus semua bahannya fresh. Dan kita coba untuk bahan-bahan yang sehat juga. Aku sering ke pasar. Terakhir mungkin karena ini lagi COVID, mungkin sekitar sebulan setengah yang lalu ya. Biasanya untuk cek suasana di sana. Ya, yang pasti dalam masa ini emang aku fokus untuk tetap sehat. Selalu belanja dari Sayurbox, bahan-bahan aku coba masak yang selalu fresh. Pagi-pagi juga aku selalu coba minum jamu dan pagi-pagi juga selalu minum lemon sama jeruk nipis supaya sehat. Dan jangan lupa ini olahraga tiap pagi, olahraga dari rumah. Terakhir beli itu 2 hari yang lalu. Aku beli ayam, beli beras, sambal dari Sayurbox dan beberapa jenis sayur dan buah. Hari ini pesan lagi sih. Jadi aku emang pesen tiap 2 hari sekali. Yang bikin aku semangat jalanin Sayurbox sebenarnya number one itu impact yang kita berikan kepada petani maupun konsumen. Jadi kita selalu berusaha pokoknya yang terbaik deh buat semuanya dan lihat impact dari itu. Tapi aku juga I'm here because of the team. Jadi menurut aku dengan kerja keras timku dan lihat dampak kita berikan itu yang menurut aku keeps me going on a daily basis. Nah, kali ini kita akan bahas tentang kisah Ahmad Zaki, yaitu pendiri Bukalapak. Sejak beberapa tahun belakangan, perkembangan pasar online di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup drastis. Terlebih lagi dengan lahirnya startup dari putra bangsa seperti Bukalapak dan Tokopedia. Ini kita akan membahas kisah Ahmad Zaki dalam mendirikan Bukalapak. Pria kelahiran 24 Agustus 1986 ini merupakan lulusan Teknik Informatika dari ITB, Institut Teknologi Bandung, angkatan tahun 2004. Minatnya terhadap dunia teknologi sudah muncul sejak ia masih duduk di bangku sekolah dasar. Pada saat itu, tepatnya tahun 1997, Ahmad Zaki mendapatkan hadiah sebuah komputer dan buku-buku pemrograman komputer dari pamannya. Berbekal komputer dan buku-buku pemberian pamannya tersebut, minat dan passion Ahmad Zaki makin terasah dan ia pun mulai akrab dengan berbagai bahasa pemrograman. Ketertarikannya terhadap dunia informatika terus berlanjut hingga Ahmad Zaki masuk jenjang pendidikan SMA. Kala itu ia merupakan salah seorang siswa di SMA Negeri 1 Solo. Kecerdasannya dan minatnya terhadap dunia informatika berhasil membawa Ahmad Zaki untuk mewakili sekolahnya dalam ajang OSN atau Olimpiade Sains Nasional dalam bidang komputer. Lulus dari SMA Negeri 1 Solo, Ahmad Zaki melanjutkan pendidikannya di Institut Teknologi Bandung dan mengambil jurusan Teknik Informatika. Selama masa perkuliahan, ternyata Ahmad Zaki tak hanya belajar dan menuntut ilmu, namun ia sudah sering mengikuti berbagai kompetisi teknologi informatika. Bahkan, Ahmad Zaki pun kerap menjuarai kompetisi-kompetisi teknologi informatika skala nasional. Dan salah satu prestasi yang membuatnya begitu bangga, yakni ketika ia berhasil menjadi juara 2 Indosat Wireless Innovation Contest
pada tahun 2007 silam. Dalam kejuaraan tersebut, Zaki membuat software Mobi Surveyor yang fungsi untuk perhitungan cepat survei pemilihan umum. Ahmad Zaki pun pernah meraih Merit Award dalam kompetisi INAITA atau Indonesia ICT Award di tahun 2008. Serangkaian prestasi gemilangnya tersebut ternyata berhasil membawa Zaki mendapatkan beasiswa studi di pemerintahan Amerika Serikat. Di tahun 2008, Zaki berhasil mendapatkan beasiswa studi ke Oregon State University. Meskipun masa studinya di Oregon State University tidak begitu lama, namun Zaki berhasil mendapatkan begitu banyak ilmu dari universitas ternama tersebut. Selesai mengenyam pendidikan di ITB, Ahmad Zaki mulai merambah ke dunia bisnis. Awalnya ia mendirikan sebuah perusahaan jasa konsultasi teknologi yang ia beri nama Suite Media. Di sisi lain, Zaki juga membuat sebuah website yang masuk dalam produk internal perusahaan. Dari proyek internal inilah muncul gagasan dan awal muasal kesuksesan mendirikan Bukalapak.com. Startup yang resmi didirikan pada 2010 ini mempunyai visi untuk memajukan UMKM lewat internet dan dapat meningkatkan perekonomian banyak orang. Hanya dalam waktu 2 bulan, fase pengembangan Bukalapak berhasil ia selesaikan bersama timnya. Namun ini bukanlah akhir dari semuanya, karena Zaki harus mengajak para pedagang untuk bergabung dengan Bukalapak.